Welcome to Dark Trail ID. Rivalitas Indonesia dan Malaysia. Ada apa? Hubungan antara Indonesia dan Malaysia selama puluhan tahun diwarnai dinamika yang kompleks. Kadang mesra, kadang tegang, bahkan kadang nyaris bermusuhan. Dua negara serumpun yang berasal dari akar sejarah, budaya, dan bahasa yang nyaris identik justru seringkali terjebak dalam rivalitas panjang. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Malaysia kerap dianggap adik nakal yang suka mengklaim, meniru, dan mencuri budaya. Sementara dari sudut pandang sebagian warga Malaysia, Indonesia adalah abang besar yang suka meremehkan dan bersikap arogan. Lantas, apa yang sebenarnya membuat hubungan kedua negara ini tidak pernah benar-benar rukun? Jejak sejarah, luka lama dari konfrontasi. Permusuhan antara Indonesia dan Malaysia secara formal pernah memuncak dalam konfrontasi tahun 1963-1966. Presiden Soekarno menentang keras pembentukan Federasi Malaysia yang saat itu dianggap sebagai boneka neokolonial Inggris di Asia Tenggara. Slogan Ganyang Malaysia menjadi semacam mantra nasionalisme Indonesia kala itu. Konfrontasi bukan hanya perang retorika. Di lapangan, terjadi baku tembak antara pasukan kedua negara, penyusupan militer oleh Indonesia ke Sabah dan Sarawak, serta kerusuhan diplomatik. Walau akhirnya hubungan kembali normal setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya Orde Baru, luka itu tetap membekas di benak generasi tua dan diwariskan secara emosional pada generasi baru. Saling klaim budaya. Siapa punya apa? Salah satu sumber utama ketegangan yang paling sering muncul adalah klaim budaya. Beberapa contohnya, Malaysia pernah mencantumkan Reok Ponorogo sebagai bagian dari warisan budayanya. Tari Pendet Bali dimuat dalam iklan pariwisata Malaysia. Lagu rakyat seperti Rasa Sayangi yang berasal dari Maluku pernah diklaim sebagai lagu rakyat Malaysia. Bagi masyarakat Indonesia, ini dianggap sebagai bentuk pencurian budaya. Namun, dari sudut pandang Malaysia, budaya-budaya tersebut memang berkembang di wilayahnya yang juga dihuni oleh masyarakat keturunan Melayu yang memiliki akar sejarah yang sama dengan Indonesia. Disinilah masalahnya. Identitas budaya di Asia Tenggara sangat cair dan saling berkelindan. Banyak budaya yang sebenarnya berasal dari satu akar, namun berkembang di banyak wilayah. Sayangnya, nasionalisme yang kaku membuat banyak orang sulit menerima bahwa budaya bisa menjadi milik bersama. Persaingan ekonomi dan pendidikan. Malaysia lebih dulu menunjukkan kemajuan ekonomi dibanding Indonesia pasca kemerdekaan. Pada era 1980-an hingga awal 2000-an, Malaysia berhasil menarik banyak investasi asing, membangun infrastruktur yang maju, dan memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Banyak warga Indonesia khususnya dari daerah yang merantau ke Malaysia sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia. Fenomena ini memicu stigma di kedua belah pihak. Di Indonesia, banyak yang merasa Malaysia menggunakan tenaga kerja kita, tapi sering memperlakukan mereka secara tidak adil. Di Malaysia, sebagian masyarakat memandang TKI sebagai kelas bawah, menimbulkan ketegangan sosial dan rasisme terselubung. Di bidang pendidikan dan teknologi, Malaysia sempat menjadi pusat pelajar Indonesia yang ingin belajar di luar negeri. Namun dalam 2 dekade terakhir, Indonesia mulai mengejar, terutama dengan kekuatan populasi dan pasar domestik yang lebih besar. Rasa kompetitif dalam hal pencapaian ekonomi, pengaruh internasional, dan pencitraan bangsa menjadi sumber rivalitas baru. Sepak bola, pertarungan emosional di lapangan. Tak ada yang lebih menggambarkan tensi antar kedua negara selain pertandingan sepak bola. Dalam setiap laga antara timnas Indonesia dan Malaysia, emosi meledak, bendera dibakar, yel-yel provokatif dilantangkan, bahkan aksi kekerasan supporter terjadi. Pertandingan bola menjadi ajang simbolik pertarungan harga diri nasional. Ketika Indonesia kalah, muncul amarah besar pada Malaysia. Sebaliknya, ketika menang, muncul euforia seakan membalas dendam sejarah.
Atmosfer ini menunjukkan bahwa rivalitas dua bangsa ini telah merasuk hingga ranah emosional rakyat biasa. Media dan politik menyalakan bara. Media di kedua negara seringkali memperkeruh situasi. Judul-judul sensasional seperti Malaysia curi budaya kita lagi atau Indonesia cemburu karena kita lebih maju kerap menghiasi halaman utama portal berita online. Politisasi konflik juga dilakukan oleh para elit untuk membangun dukungan massa dengan cara mengangkat isu nasionalisme. Di sisi lain, media sosial membuat ketegangan makin cepat meluas. Muncul akun-akun provokatif dari kedua negara yang menyebarkan kebencian, narasi superioritas, hingga kampanye saling hujat. Alih-alih mempererat, teknologi justru memperdalam jurang, diaspora, dan wajah kemanusiaan. Namun di balik rivalitas itu, banyak pula kisah kemanusiaan yang menghangatkan. Ribuan diaspora Indonesia yang tinggal di Malaysia hidup berdampingan dengan damai. Banyak warga Malaysia yang menikah dengan orang Indonesia dan sebaliknya. Film, musik, dan seni dari kedua negara saling menginspirasi dan dinikmati lintas batas. Ada juga banyak kolaborasi regional antara dua negara, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun budaya. ASEAN sebagai wadah integrasi kawasan telah menjadi ruang diplomatik yang cukup efektif dalam meredam konflik terbuka. Rivalitas saudara, bukan permusuhan, tapi kompetisi. Yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia bukanlah permusuhan abadi seperti India Pakistan atau Korea Utara Korea Selatan. Yang terjadi lebih mirip rivalitas saudara, penuh pertengkaran, namun tak bisa dipisahkan. Keduanya saling meniru, saling iri, tapi juga saling tergantung. Malaysia melihat Indonesia sebagai pasar besar dan sumber budaya. Indonesia melihat Malaysia sebagai benchmark kemajuan yang harus disalip. Rivalitas ini justru bisa menjadi motor kemajuan jika diarahkan dengan bijak. Sayangnya, yang sering terjadi adalah justru saling sindir, saling menjatuhkan, dan saling curiga. Upaya rekonsiliasi dan jalan ke depan. Pemerintah kedua negara sebenarnya telah beberapa kali melakukan rekonsiliasi budaya, pertukaran pelajar, dan kolaborasi diplomatik. Namun, rasa dendam historis dan ego nasionalisme kerap menjadi hambatan utama untuk benar-benar membangun kepercayaan yang tulus. Untuk mengakhiri rivalitas ini, diperlukan 3 pendekatan utama. Pendidikan lintas budaya sejak dini agar generasi muda memahami sejarah dan kebudayaan serumpun secara objektif. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, bukan eksploitatif, agar tidak muncul rasa dirugikan. Penciptaan narasi bersama di media bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua bangsa besar yang saling melengkapi, bukan musuh abadi. Kesimpulannya, rukun itu mungkin asal Indonesia dan Malaysia seperti dua saudara kembar yang terus bertengkar karena merasa satu sama lain merebut perhatian, hak, atau kehormatan. Namun dalam kenyataannya, keduanya punya potensi besar untuk menjadi mitra strategis di kawasan dan global. Jika luka sejarah dimaafkan, jika nasionalisme tidak berlebihan, dan jika budaya dijadikan jembatan bukan alat klaim, rukun itu bukan mustahil. Yang diperlukan hanyalah kemauan untuk saling memahami bahwa meski berbeda, kita berasal dari akar yang sama. Rumpun Melayu yang kaya dan berharga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe,